My Rival is My Love. Episode 40. Bastian Giovanni, biasa dipanggil Bastian, pria itu merasa risih dengan sosok gadis berbaju pink yang tengah duduk terlihat sedang memperhatikannya. Dan setelah membayar minuman yang ia beli, Bastian langsung meluncur ke tempat gadis yang diketahuinya adalah pacarnya Kenzie. Dan tak perlu banyak bicara, Bastian langsung melabraknya. "Woi, ngapain lo ngeliatin gue terus?" Bastian bahkan sampai menggebrak meja yang ada di depan Anggi. "Lo beneran gak ngenalin gue, Bas?" "Iya, gue kenal lo," sahut Bastian yang membuat Anggi tersenyum. "Lo itu ceweknya si Kenzie kan?" Seketika senyuman Anggi berubah datar. Apa dia tak kenal lagi padanya? Apa karena lama gak ketemu makanya dia rada lupa dengan bentukan wajah temannya ini? "Bas, lihat baik-baik gue. Lo pasti tahu kalau ini gue." Anggi berusaha menjelaskan kepada sahabatnya. "Buat apa? Oh, jangan-jangan lo demennya sama gue," tebak Bastian. Saat itu juga Anggi menepuk jidatnya karena frustasi. "Please Bas, jangan bikin gue tambah pusing dengan kelakuan lo." "Bas, ini gue temen lo Ang." Anggi ingin mengatakan dirinya adalah Angga. Namun kata-katanya itu terhenti saat ada pria yang menghampirinya. "Hai Anggi, ngapain kamu di sini?" tanya pria yang sekarang mendekatinya. Pria itu tak lain adalah Nicholas, orang yang pernah ia lawan saat bertanding futsal beberapa minggu yang lalu. "Tiang, siapa sih nama lo? Gue lupa," ucap Anggi bingung. "Nicholas." "Ya, Nicholas. Kenapa lo ada di sini?" tanya Anggi. Sambil menggaruk-garuk kepala, Nicholas menjawab, "Ya tentu saja buat nonton basket. Lo sendiri ngapain di sini?" Nicholas bertanya balik. "Gue juga." Tiba-tiba mata Anggi terbelalak saat mengetahui Bastian yang telah hilang dari pandangannya. "Kemana dia?" "Lo nyari siapa?" Nicholas kembali bertanya. "Temen gue," sambil mengacungkan jari. Nicholas memberitahu Anggi jika pria itu telah pergi ke gedung olahraga. Dia udah masuk. Kenapa dia itu seenaknya saja pergi? Anggi buru-buru berdiri hendak menyusulnya. Belum sempat ia melangkahkan kakinya, Nicholas dengan sigap menahan tangan Anggi, membuatnya jadi tak bisa pergi kemana-mana. "Apa sih Nick? Lepasin gue," pinta Anggi. "Tunggu dulu, ada yang ingin ku bicarakan ke kamu." "Apa?" Setelah melepaskan tangan Anggi, Nicholas bertanya, "Kenapa kamu tak pernah balas chat dariku?" "Paketanku habis," jawab Anggi berbohong. Alasan sebenarnya mengapa ia tak pernah membalas chat dari pria itu adalah karena dia malas. "Udah tahu kan? Kalau gitu gue pergi dulu." "Bye." Anggi bergegas pergi menuju gedung tempat pertandingan basket dilangsungkan. Dan ketika masuk, ia langsung berkumpul bersama Widya dan putranya. "Anggi udah beli minumnya?" Widya bertanya. "Udah kok mah, Kak Anggi." "Punyaku mana?" Inzo meminta. "Tenang, kakak udah beliin Inzo." Tiba-tiba Anggi celingukan mencari sesuatu. "Lah kemana belanjaanku? Pasti kakak lupa," tebak Inzo. Anak itu bisa menebak hanya dengan melihat gelagatnya. Anggi tersenyum nyengir. "Inzo, kayaknya punya kamu ketinggalan di sana." "Terus gimana?" sahut Inzo ketus. "Tenang, kakak akan kesana lagi buat ambil." "Gak perlu." Tiba-tiba dari arah belakang seseorang menyahut pembicaraan mereka. Pria itu tak lain adalah Zain yang menenteng sebuah tas kain berwarna hitam milik Anggi yang ketinggalan. Zain lantas menghampiri mereka untuk memberikannya kepada Anggi. "Ini punyamu kan?" kata Zain tersenyum. "Siapa?" Anggi benar-benar tak kenal pria berkacamata itu. Setelah menerima tasnya, Anggi langsung memberikannya lagi kepada Inzo. Ia bersyukur karena tak perlu repot-repot pergi lagi untuk mengambilnya. Dan ketika Anggi duduk di sebelah Widya, Anggi bertanya soal pria itu. "Ma, orang itu siapa?" bisik Anggi. "Senior kakak waktu SMP, namanya Zain," jawab Mama. Anggi berohria. Setelahnya Pia melirik ke arah Zain yang duduk di sebelah Inzo. Tak disangka, setelah mengobrol dengan Inzo, si Zain langsung bicara kepada Anggi. "Hei, lo pacarnya Kenzie?" tanya Zain yang langsung dibalas anggukan. Zain mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Anggi pun merespon dengan menjabat tangannya. "Gue Zain, temannya Kenzie waktu SMP. Salam kenal ya." Anggi tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Anggi, Jeti benar. Dia berhasil menemukan teman TK-nya. Zain terkejut. Ia pikir gadis di sebelahnya itu merupakan Anggi yang Kenzie cari selama ini. "Apa maksudmu? Lo itu Anggi teman Kenzie waktu TK itu kan?" Zain bertanya latar belakang Anggi. "Bukan, gue sama Anggi yang lo maksud itu beda orang." "Serius?" Zain terkejut. Anggi mengangguk dan kembali menegaskan. "Iya,
Gue nggak berteman dengan Kenzi waktu kecil. Dan gue kenal Kenzi juga baru 2 tahunan. Itu pun sempat berselisih bahkan sampai saling membenci satu sama lain. Kalau gitu sorry ya. Kalau gue tiba-tiba jadi sok tahu gitu, gak apa-apa. Santai aja, balas Anggi. Dan setelah sedikit mengobrol dengan Zain, akhirnya Anggi tahu latar belakang Zain. Zain ini ternyata lebih tua 2 tahun dari Kenzi. Dan Zain itu satu-satunya orang yang Kenzi percaya. Anggi bahkan terkejut ketika mengetahui fakta saat Kenzi kabur dari rumah. Ternyata selama melarikan diri, Kenzi menginap di rumah Zain. Dan alasan ia ke sana hanya untuk menenangkan diri. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya pertandingan tim SMA Negeri 001 melawan SMA PGRI 97 dimulai. Terdengar sorak-sorai penonton yang menyemangati kedua tim yang sedang bertanding. Tak terkecuali dengan Anggi dan keluarga Kenzi yang sangat antusias mendukung Kenzi untuk memenangkan pertandingan hari ini. Setelah peluit dibunyikan, kedua tim langsung saling melakukan serangan. Tim lawan dengan jersey warna biru terlihat sedang melakukan build up dari areanya sendiri. Perlahan tapi pasti, mereka tengah menyusun rencana untuk membuat skor di menit awal ini. Setelah diserang beberapa kali, akhirnya tim biru berhasil memasukkan bola pertamanya. 2-0, angka yang saat ini menghiasi papan skor. Anggi yang menonton pun jadi berkomentar karena kesal. Aduh, itu si Arnold kenapa diem aja? Bisa main gak sih dia itu? Harusnya dia kan bisa ngeblok tembakannya. Tanpa Anggi sadari, Zain yang berada di dekatnya merespon ucapannya. Ia lalu coba menenangkan Anggi. Tenang aja, pertandingannya masih lama. Gue yakin, Kenzi pasti punya cara untuk memenangkan pertandingan ini. Anggi melirik ke arah Zain. Ya, lo benar. Setelahnya Anggi kembali fokus menonton. Tak terasa kedua tim saling bergantian melakukan serangan. Hingga akhirnya, kuarter pertama pun berakhir dengan keunggulan dari tim SMA PGRI 97 dengan skor 14-9. Selepas turun minum, Saiful selaku pelatih SMA Negeri 001 menginstruksikan para pemainnya untuk tetap fokus menyerang. Setelah mengatur beberapa strategi, akhirnya kuarter kedua pun dimulai. Pertandingan baru berjalan 4 menit. Kenzi langsung melakukan skill fade away untuk menciptakan 3 poin bagi timnya. Poin itu membuat para rekan timnya menjadi bersemangat. Hasilnya 2 menit berselang Kenzi berhasil mengirimkan umpan akurat yang berhasil diselesaikan untuk menyamakan skor. Peran Kenzi sebagai center dari timnya memang sangat krusial. Beberapa kali dia mampu mengirimkan umpan sukses kepada rekan-rekannya. Lawan pun tak mampu berbuat apa-apa dalam menghadapi serangan yang dibangun oleh Kenzi. Pada akhirnya, tim SMA Negeri 001 berhasil mengungguli lawannya dengan skor yang cukup jauh. Pertandingan tersisa 5 menit lagi untuk menjaga kebugaran. Saiful menarik Kenzi dengan maksud mengistirahatkannya. Ia menggantinya dengan pemain baru. Kenzi yang telah keluar dari pertandingan mulai berjalan ke tempat duduk pemain. Bukannya istirahat, ia malah mengarahkan pandangannya ke penonton. Saat itu Kenzi tersenyum. Ia tersenyum melihat Anggi yang masih setia menontonnya dari tribun penonton. Sementara Anggi yang menyadari Kenzi telah melihatnya langsung melambaikan tangan kepadanya. Cih, kenapa dia jadi seperti anak kecil? Pikir Kenzi saat melihat tingkah pacarnya. Setelahnya Kenzi langsung meraih tas di sampingnya, mengambil sebuah ponsel di dalam tas tersebut, dan lalu ia mulai mengetik sebuah pesan yang ia kirimkan kepada Anggi. Anggi menerimanya dan langsung membacanya. "Oh Neng, jangan ngilang lagi." "Ya, gue tahu, gak usah lo bilangin." "Baguslah kalau lo paham. Daripada lo khawatirin gue, mending lo fokus aja recovery diri lo. Sejak kapan lo berani ngatur-ngatur gue? Mulai dari saat ini dan seterusnya." Dan tak lama peluit tanda pertandingan berakhir telah dibunyikan. Dengan demikian, tim SMA Negeri 001 yang diperkuat Kenzi berhasil melaju ke partai final dan akan bertemu SMA Bima Sakti. Mendengar kabar baik itu, Anggi langsung cepat-cepat mengirimkan pesan untuk Kenzi. "Ken, selamat, tim lo masuk final." "Ya, makasih juga karena lo udah nonton. Karena udah sampai final, gimana kalau kita rayain?" "Boleh, kemana? Makan pizza. Tapi lo yang bayarin. Hehe." "Enak deal lu." "Biarin." Karena tak ada balasan dari Kenzi, membuat Anggi kembali mengirimkan pesan ke Kenzi untuk memastikan.
Gimana? Lo setuju? Lo itu berharap gue bakal nurutin kemauan lo? Iya. Boleh aja. Kalau gitu lo mesti pulang sama gue. Oke, Ken. Tunggulah. Gue akan segera ke tempat lo. Anggi segera memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Kini hatinya sedang berbunga-bunga karena Kenzi yang mau mentraktirnya. Kapan lagi mendapati Kenzi bisa memenuhi keinginannya? Anggi rasa baru kali ini Kenzi bisa seperti itu. Dan seperti yang telah dijanjikan, Kenzi naik ke tribun untuk menemui Anggi yang masih bersama ibunya. "Mah, kakak ada perlu dengan Anggi. Jadi sebaiknya mama pulang aja," suruh Kenzi. Ibunya mengerti dan langsung menghampiri putranya. "Mama ngerti. Kalau gitu mama titip Anggi ya. Jaga dia baik-baik." "Adek, ayo kita pulang." Widya langsung meraih tangan putra bungsunya. Kemudian ia menariknya untuk pulang bersamanya. Setelah mereka berdua pergi, pelan-pelan Anggi mendekati Kenzi. Kenzi menyadarinya dan lalu ia berkata, "Ngapain lo mindik-mindik kayak maling?" Anggi tersenyum nyenyir. "Enggak, Ken. Gue cuma mau." Sontak ia langsung terdiam saat Kenzi dengan cepat menggenggam tangannya. Anggi tak menyangka. Memang itu yang sebenarnya ia ingin lakukan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kenzilah yang duluan memulainya. Kenzi menarik Anggi untuk keluar dari tribun. "Lo itu benar-benar payah. Bilang aja pengen digandeng. Kalau gue bilang, biasanya lo gak mau melakukannya," sahut Anggi yang mengikuti langkah Kenzi. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah tempat makan dan memutuskan untuk makan di sana. Kenzi menyuruh Anggi untuk mencari tempat duduk, sedangkan dirinya akan membeli makanan untuk mereka makan. Anggi segera mencari tempat duduk yang dirasa nyaman untuk mereka, dan pilihannya jatuh ke sebuah meja yang berada di luar ruangan. Anggi menepuk bahu Kenzi untuk memberitahunya, "Ken, gue kesana dulu ya." "Ya," jawab Kenzi. Ia masih fokus menekan menu makanan yang ada di sebuah monitor. Anggi lalu berjalan ke tempat yang dituju. Setelah sampai ia langsung duduk, menghirup udara segar untuk sekedar menikmati suasana malam ini. "Dasar, si Kenzi itu gimana? Gue kan mintanya pizza, malah diajak ke McD. Emang aneh tuh bocah. Jangan-jangan nanti kalau gue minta antar ke mall, dia malah anterin gue ke pasar. Gak nyambung banget deh," gerutu Anggi mengeluh. Setelah mengeluh, Anggi kembali melirik ke arah jendela untuk melihat Kenzi yang belum selesai memesan. Dan tak lama, kedua alisnya naik. Ia begitu terkejut melihat pria yang berada di belakang Kenzi. "Loh, bukannya itu si tiang listrik?" gumam Anggi menunjuk. Sementara Kenzi yang menyelesaikan pesanannya, merasa terganggu oleh ocehan orang yang ada di belakangnya. "Hei, buruan pesannya, lama banget sih." Kenzi menoleh dan melihatnya. "Apa lihat-lihat?" ketus pria itu. Kenzi tak meresponnya. Kenzi malah menengok sebelah monitornya. Setelah mengetahui bahwa monitor di sebelahnya kosong, Kenzi memberitahu pria itu, "Sebelah gue kosong no. Kalau nggak bisa sabar, mending lo pindah aja ke situ." Suruhnya menunjuk menggunakan dagu. "Siapa lo? Berani-beraninya nyuruh gue? Gue Kenzi, gue nggak nanya," ketus pria itu nyolak. Kenzi menghela nafas panjang menghadapi pria itu. Setelahnya Kenzi mulai menghampiri perempuan yang jadi pelayan untuk segera mengambil pesanannya. Dan saat hendak pergi, lagi-lagi pria itu menahannya. Tunggu dulu," tahan pria itu dengan menahan bahu Kenzi. Kenzi merasa terganggu dan langsung berbalik. "Apalagi, lo itu anak SMA negeri 001 itu kan? Kalau iya kenapa? Lo ada masalah sama gue?" tanya Kenzi dengan nada menantang. "Gue Nicholas dari SMA Bima Sakti. Gue cuma mau bilang, gue akan ngalahin lo di pertandingan final nanti. Ingat itu baik-baik, ya. Semoga aja gue gak lupa sama orang yang besar kepala kayak lo," balas Kenzi. "Apa lo bilang?" Nicholas mulai terpancing. "Sorry, gue gak ada waktu buat jelasin. Pacar gue udah nunggu." Kenzi bergegas pergi menyusul Anggi. Sementara Nicholas masih terlihat kesal dengan perkataan Kenzi. Dalam benaknya, ia akan membuktikan kata-katanya itu di pertandingan final lusa. "Ken, lo itu kenapa lama sekali?" tanya Anggi ketika melihat Kenzi yang datang dengan menenteng makanan. "Kenapa sih lo itu protes mulu? Padahal yang bayarkan gue." Kenzi langsung duduk di sebelah Anggi. "Enjir, banyak banget yang lo beli," keluh Anggi saat melihat banyaknya makanan yang ada di meja. "Lo itu ngeluh terus. Bukan gitu Ken. Kalau gak habis gimana? Kan mubazir." Jelas Anggi khawatir. Bagaimanapun ia tak akan mungkin menghabiskan 10 pieces burger. Yang ada ia malah akan mati gegara kekenyangan.
Lo gak usah mikirin itu. Yang akan habisin semua ini gue. Seru Kenzi memberitahu. Seketika Anggi langsung nyengir. Ia lupa dengan kerakusan pacarnya. Haha, kenapa gue bisa lupa ya Ken? Lo itu kan rakus banget kayak beruang. Apa lo bilang? Kenzi mulai tersinggung dan langsung melotot. Anggi yang melihatnya langsung menelan ludah. Sorry Ken, gue cuma bercanda. Anggi lalu mengambil satu burger di meja dan kemudian memakannya. Begitupun dengan Kenzi. Di sela makan, Anggi bertanya tentang Nicholas yang tadi ditemui Kenzi. Ken, pas gue lihat lo di dalam, lo kayak lagi ngobrol sama cowok. Itu siapa? Tanya Anggi sembari mengunyah makanannya. Kenzi yang mendengarnya langsung menelan makanannya. Kemudian ia meminum segelas cola di tangannya. Selang itu ia menjawab, gak tahu, gak kenal gue sama orang itu. Emang lo gak ngenalin diri? Buat apa Oneng? Ya buat tahu aja. Berisik, udah lo makan aja makanan lo. Gak usah ngurusin orang yang gak jelas. Suruh Kenzi. Rasanya Kenzi tak menyukai Nicholas. Kalau ia katakan bahwa ia mengenalnya, apakah Kenzi akan marah? Jangan deh. Lebih baik gue rahasiain dulu darinya, pikir Anggi. Dan tak lama, muncul lagi seorang pria yang menghampiri mereka. Gue pikir siapa? Ternyata Kenzi sama Anggi. Ucap pria itu yang rupanya adalah Zain. Mood Kenzi langsung berubah ketika pria itu mulai duduk bersama mereka. Lo itu ngikutin gue ya? Tuduh Kenzi dengan ketus. Lo jangan sembarangan menuduh. Gue emang lapar dan kebetulan gue lihat motor lo ada di depan sana. Jadi sekalian aja gue samperin lo di sini. Ujar Zain yang lalu meminum cola. Setelah minum, Zain lalu menyapa Anggi dengan senyum ramah. Hai Anggi. Maaf ya kalau gue ganggu kencan kalian. Gak apa-apa kok. Santai aja, sahut Anggi sungkan. Tiba-tiba suasana berubah menjadi hening. Tak ada dari mereka bertiga yang mulai bicara. Sembari mengunyah burger yang dimakan, Anggi membatin, bukankah mereka berdua ini berteman? Tapi kok mereka tindiman kayak lagi musuhan? Akhirnya Anggi berinisiatif untuk memulai pembicaraan. Ken, lo sama Zain itu temenan kan? Kenzi meletakkan burgernya. Untuk apa lo tanya begituan? Ya, cuma mau nanya aja, seru Anggi. Ia sengaja bertanya. Karena kesal melihat keduanya yang seperti tak peduli satu sama lain. Lo tanya aja sama dia. Gue lagi males jelasin. Jelas Kenzi yang menunjuk ke arah Zain. Lo itu kenapa pelit sekali sih? Ketus Anggi. Setelahnya ia mengarahkan pandangannya ke Zain. Anggi, lo mau tahu cerita pertemanan kita? Zain bertanya. Anggi mengangguk. Ia ingin tahu gimana ceritanya Kenzi bisa memiliki teman. Karena setahunya, Kenzi itu orangnya dingin dan gak suka bergaul. Bagaimana bisa dia punya teman? Gimana mulainya ya? Zain ingin mulai bercerita. Kejadiannya sekitar 5 tahun yang lalu. Saat itu Zain sedang berlatih basket. Dan ia tak sengaja melihat seorang anak laki-laki yang terus memperhatikannya. Zain yang merasa tertarik, kemudian menghampiri anak itu. Woi, lo mau main basket? Ajak Zain, meski belum tahu nama dari anak itu. Tapi Zain tetap mengajaknya. Anak itu mengangguk dan mulai menerima ajakan Zain. Dan dari pertemuan itu, Zain bisa mengetahui jika anak yang saat ini ia lawan sangat menyukai olahraga basket. Hal itu dibuktikan dari skill dan teknik yang anak itu keluarkan saat melawannya. Meski belum terlalu jago, tapi Zain merasa jika anak ini punya potensi untuk mengunggulinya. Setelah selesai bermain basket bersama, Zain menanyakan nama anak itu. Woi, nama lo siapa? Ucap Zain sambil membagi minuman miliknya. Kenzi, jawab anak itu. Gue Zain. Lo sekolah di mana? SMP 7. Benarkah? Zain tercengang. Kenapa? Lo gak percaya gue anak SMP 7? Sahut Kenzi. Enggak. Gue juga sekolah di sana. Dan gue gak nyangka kalau kita satu sekolah. Dan sejak saat itu, Kenzi dan Zain sering bermain basket bersama, mengikuti kejuaraan, dan dalam waktu yang relatif singkat, mereka berdua berhasil membawa SMP-nya meraih gelar runner-up di kejuaraan tingkat SMP. Keren. Jadi kalian berdua pernah ikut kejuaraan nasional? Ya gitulah, jawab Zain. Anggi kembali melirik ke arah Kenzi. Ken, kelihatannya lo sama Zain udah ada chemistry buat jadi partner. Diamlah, itu cuma cerita lama, seru Kenzi. Anggi mengernyit mendengar respon Kenzi yang seperti tak suka. Lo itu kenapa sih? Apanya? Lo itu harusnya bangga karena pernah jadi runner-up di kejuaraan nasional. Ngapain gue mesti bangga? Gue akan bangga seandainya jadi juara umum, tegas Kenzi. Ia tak ingin puas hanya karena hal itu.
Kenji memiliki ambisi yang sangat besar dan ingin menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Ia menginginkan posisi puncak, yakni menjadi juara di kompetisi basket yang saat ini sedang ia ikuti. Kalau kalian bisa sehebat itu pas SMP, kenapa nggak lanjutin di SMA yang sama? Anggi kembali bertanya. Itu gak mungkin, Oneng, sahut Kenji menjawab. Kenapa, Ken? Anggi ingin sekali mengetahui alasannya. Waktu itu gue mendapat kabar tentang keberadaan Anggi sahabat gue. Dan saat itu gue lebih mengutamakan Anggi ketimbang mesti bermain sama dia, ujar Kenji sambil menunjuk ke Zain. Terus apa lo berhasil nemuin dia? Zain bertanya. Enggak. Gue malah ketemu dia, jawab Kenji berganti menunjuk ke Anggi. Ken, jadi menurut lo Anggi sahabat lo itu sekolah di SMA kita? Tadinya gue berharap sih gitu. Tapi malah lo yang nongol. Kenji sampai menghela. Ish, jadi lo gak bersyukur ketemu gue? Anggi mulai memandangi Kenji. Jangan bertanya hal yang tak penting. Buat gue, ini penting, Ken. Kenji mulai menatap mata Anggi. Lo itu kenapa gak paham sih? Jangan mengalihkan pembicaraan. Katakan apa lo gak bersyukur bertemu gue. Kenji masih diam. Setelah jeda, beberapa detik kemudian Kenji mulai bicara. Gue gak tahu apakah gue mesti bersyukur atau enggak. Yang pasti, gue cukup senang karena ada seseorang yang begitu mirip dengannya, yaitu lo. Kenji terus memandangi Anggi. Begitupun dengannya, Anggi juga merasakan hal yang sama dengan Kenji. Meskipun dulu ia sangat membencinya, tapi setelah mengenal dan cukup lama tinggal bersamanya, kini rasa benci itu telah hilang dan berganti dengan rasa senang bahagia. Jadi informasi yang lo dapat selama ini salah dong, seru Zain kembali membahas. Ya begitulah, sahut Kenji. Gue penasaran, lo dapat informasi itu dari siapa? Ada? Dia juga salah satu teman Anggi, ungkap Kenji. Oh, terus kenapa dia nggak ikutan nyari? Gak bisa, saat ini dia berada di luar Tangerang. Jangan-jangan si pendek itu, Zain menebak, didengar dari penjelasannya. Tak salah lagi jika dialah orangnya. Orang yang pernah mengalahkan mereka berdua di final kejuaraan nasional 5 tahun lalu. Anggi yang mendengar obrolan keduanya coba mencerna. Si pendek, siapa itu? Kenapa mereka membicarakan orang yang sama sekali tak dikenalnya? Karena masih penasaran, Anggi lantas bertanya kepada Kenji. Ken, yang kalian maksud si pendek itu siapa? Udahlah lo gak usah tahu. Anggi tak mau menyerah. Ia masih berusaha membujuk Kenji dengan menggoyang-goyangkan tubuh Kenji. Ayolah Ken, katakan siapa dia. Berisik, bisa diem gak sih? Kenji membentak. Ia kesal. Kenapa kekasihnya itu bersikeras untuk mengetahuinya? Kenji menunjuk wajah Anggi dengan telunjuk. Dengar, apa gunanya juga lo mengetahuinya? Lagian dia juga gak bakalan kenalin lo. Ah, bilang aja lo pelit, timpal Anggi. Pelit gundulmu. Udah makan aja, Kenji pelit. Lebih baik gue tanya aja sama Zain. Kini, Anggi menatap ke depan ke arah Zain. Zain yang kalian maksud itu siapa sih? Dia jago banget ya sampai bisa ngalahin kalian berdua. Dia itu terkenal dalam skill merebut bola. Kalau gak salah namanya Pharaoh. Lo tahu dia? Zain bertanya. Anggi menggeleng. Ia sama sekali tak tahu orang yang Zain maksud. Kenji memegangi kepala Anggi. Ia langsung memutar ke arahnya. Gimana? Lo puas kan? Tak lama setelah itu, cuaca yang awalnya baik-baik saja berubah menjadi buruk. Dimulai dengan suara petir yang bergemuruh dan diikuti oleh turunnya hujan yang sangat deras. Sontak hal itu membuat mereka panik dan buru-buru pindah ke tempat duduk yang ada di dalam. Akhir-akhir ini kenapa sering turun hujan ya? Gumam Anggi melihat dari balik jendela. Dasar Oneng. Ini kan bulan Desember. Tentu aja hujan akan sering turun, sahut Kenji. Di tengah bisingnya hujan yang sedang terjadi, tiba-tiba saja Anggi dikejutkan oleh kedatangan teman lamanya yang saat itu terlihat baru. Bastian, dia kesini juga. Gumam Anggi tercengang. Seketika Kenji dan Zain menoleh. Ngapain tuh bocah hujan-hujan kesini? Pikir Kenji. Bastian yang baru masuk, mulai berjalan. Saat ingin ke tempat pemesanan, tak sengaja matanya melihat ke sebuah meja yang telah diduduki 3 orang yang tak asing baginya. Sontak hal itu membuatnya mengernyit. Kalian, kenapa ada di sini? Kenji yang masih memakan burger terakhirnya menyahut. Harusnya gue yang nanya, lo mau apa kesini? Bastian menunjuk wajahnya. Gue mau numpang bokeh. Haha, serius? Sahut Zain. Tentu aja nggak blok. Gue cuma mau beli makan. Ngapain lo makan di sini? Biasanya juga di warteg. Timpal Anggi yang ikut berkomentar.
Diam lo, jangan bicara seolah-olah lo tahu tentang gue, bentak Bastian ke Anggi. Meski dulunya mereka berteman, tapi Bastian belum mengetahui cerita tentang Angga yang telah berubah menjadi Anggi. Dan hal itu membuat Anggi menjadi kesal. Gara-gara hal itu, ia tak bisa mendapatkan uang yang sempat dipinjamkan kepada Bastian. Anggi ingin menjelaskan kepadanya, akan tetapi Kenzi menahannya. Saat itu, Kenzi tak membiarkan Anggi untuk mengungkapkan jati dirinya di sana. Kenzi terus menahannya, menggenggam tangan Anggi dengan sangat erat. Kenzi coba memperingatkan Anggi. Oneng, lo jangan gegabah, kita ada di tempat umum. Kalau lo ngungkapin jika lo itu dulunya laki-laki, semua orang yang ada di sini akan tahu. Dan pastinya itu akan menjadi sebuah kehebohan. Ucapnya berbisik. Untung saja Anggi mengerti, ia coba menuruti perintah Kenzi. Baiklah Ken, nice. Kenzi kembali melirik ke Bastian yang terlihat telah duduk bersama Zain. Dan di saat itu, Bastian kembali bertanya keberadaan Angga. Woi Kenzi, di mana Angga? Udah gue bilang kan. Lo gak usah nyari dia lagi. Jawab Kenzi kembali mencegah. Lo itu siapa? Kenapa lo menyembunyikan keberadaan Angga? Balas Bastian sampai menggebrak meja. Angga itu adalah keluarga gue. Gue gak akan biarkan lo menemuinya. Tegas Kenzi. Bastian yang tak terima langsung meraih baju Kenzi dan lalu mencengkeramnya. Apa lo bilang? Zain yang ada di sana coba menenangkan keduanya. Begitu juga dengan Anggi yang berusaha melerai mereka. Ngapain sih lo nyari-nyari dia? Tanya Kenzi ketus. Bukan urusan lo. Hey, come on. Gue yakin lo ada maksud lain ngebet nyari dia. Begitu mendengar penuturan Kenzi, dengan cepat Bastian melepaskan cengkeramannya. Bastian kembali duduk. Lo benar. Gue nyari dia karena gue mau balas budi. Maksud lo, gue mau ajak anak itu buat masuk ke tim gue? Ujar Bastian menambahkan. Sontak hal itu membuat Kenzi tercengang. Apa, lo masuk klub basket? Ucap Kenzi. Ia baru mengetahui jika Bastian merupakan pemain basket. Ia pikir selama 2 tahun pergi, Bastian cuma pergi merantau. Lo gak tahu? Zain bertanya kepada Kenzi. Enggak, selama ini apa yang lo lakukan sampai tak tahu? Tentu saja mencari Anggi. Jelas Kenzi. Ia tak pernah memikirkan hal lain selain Anggi. Dasar, lain kali lo itu mesti mencari tahu informasi tentang dunia basket. Suruh Zain menasehati. Bodoh, gue gak peduli. Dan dirasa hujan di luar sudah mulai reda. Kenzi segera meraih tangan Anggi untuk mengajaknya pergi. Oneng, ayo kita pulang. Kenzi menarik Anggi, meninggalkan kedua pria yang masih duduk di sana. Hingga mereka berdua sampai di tempat motor Kenzi terparkir. Ken, gimana ini? Bastian beneran nyariin gue. Kenzi yang mulai memakai helm menjawab. Iya gue tahu. Kayaknya kita memang mesti ngasih tahu dia. Biarin aja. Lo gak usah mikirin dia. Tapi Ken, dia itu temen gue. Dia orang yang sering bantuin gue. Berisik, gue gak peduli. Bentak Kenzi. Seketika Anggi seperti kecewa dengan sikap Kenzi. Kalau gak peduli, kenapa mesti ngebentak gue? Kali ini Anggi benar-benar kesal. Gue gak ngebentak. Gue cuma mau bikin lo sadar. Sadar dari apa? Gue tahu lo pasti masih marah ya sama Bastian. Tebak Anggi. Udahlah, ayo kita pulang. Kenzi kembali menarik tangan Anggi agar gadis itu naik. Ken, ada yang perlu gue jelaskan ke lo. Tahan Anggi. Apa? Gue? Belum sempat Anggi berujar, tiba-tiba saja Kenzi mendapatkan sebuah telepon dari ibunya. Kenzi segera mengangkatnya. Ya Ma, ini kita udah mau pulang. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Kenzi kembali menyuruh Anggi. Tuh, Mama udah nelpon. Buruan naik. Iya. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.